Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kali ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai dalil berantai yang dapat dinotasikan jadi notasi Leibniz seperti ini, di mana apabila ada fungsi komposisi f yang dalamnya ada gu, apabila kita turunkan, maka hasilnya adalah turunan gu terhadap u, lalu dikalikan dengan turunan f terhadap gu. Mungkin teman-teman masih ada yang sedikit rumit dalam pembacaan notasi ini. Langsung aja saya kasih contoh. Apabila ada suatu fungsi fungsi sinus 3x, lalu kita turunkan, ini masih banyak teman-teman yang masih banyak yang keliru. Itu menjadi cos 3x. Ini keliru teman-teman. Ini kenapa salah? Karena sebetulnya teman-teman, apabila kita turunkan fungsi ini, kita menurunkan seluruh fungsi ini, di mana nilai x ini itu akan nantinya akan mempengaruhi nilai 3-nya ini. Jadi apabila kita masukkan nilai x2 sama dengan 2, maka 2 itu akan mempengaruhi nilai satunya lagi. Jadi nilai x ini mempengaruhi 3. Lalu nilai 3x ini mempengaruhi sin. Jadi ini mempengaruhi sebanyak 2 kali. Seperti yang ada di notasi Leibniz ini, di mana F, G, U. Di sini nilai U, teman-teman. Nilai U akan mempengaruhi hasil dari nilai GU. Lalu nilai GU ini akan mempengaruhi hasil dari F ini, teman-teman. Jadi itulah kenapa apabila kalian turunkan fungsi sin 3x itu harus kita turunkan sebagai notasi ini, dimana kalau kita misalkan fungsi menjadi f g x seperti ini, maka nilai x nya ini adalah x yang sebelah sini, lalu g x nya adalah 3x, lalu f gx nya adalah sin 3x. Lalu kita notasikan sesuai dengan notasi tersebut. Jadi apabila kita turunkan itu, maka turunan dari gx dikali dengan turunan dari f gx. Oke. Dimana turunan gx, g itu adalah 3, gx itu adalah 3, teman-teman. 3. Apabila kita turunkan, ini hasilnya akan jadi 3. Iya kan? Ini hasilnya akan jadi 3. Jadi ini nilai gx diturunkan terhadap nilai x. X itu ini. Jadi nilai 3x diturunkan terhadap x. Lalu dikali dengan turunan dari f gx. Nah, turunan f gx terhadap gx. Oke, teman-teman. Jadi bukan turunan f gx terhadap x. Jadi bukan seperti ini, teman-teman ya. Tapi diturunkan terhadap gx. Oke. Jadi apabila kita turunkan si gx ini, si fx ini, itu hasilnya akan jadi turunan dari sin terhadap 3x. Turunan sin terhadap 3x, oke? Turunan sin terhadap 3x itu adalah cos 3x. Maka yang benar itu turunan seperti ini, teman-teman. Jadi kita harus menurunkan 2 kali atau diturunkan secara berantai, karena nilai x itu mempengaruhi nilai yang lain, dan nilai yang lain itu mempengaruhi nilai yang lain pula. Di sini saya akan kasih contoh lagi. Yaitu ada E5x. Saya kasih contoh E5x. Nilai x ini akan mempengaruhi 5, nilai 5. Sedangkan di sisi lain, nilai 5x ini akan mempengaruhi E. Jadi x ini akan mempengaruhi 5 dan 5x ini akan mempengaruhi E. Jadi apabila kita turunkan, teman-teman, maka yang kita turunkan terlebih dahulu adalah yang 5x ini. 5x kita turunkan terhadap x.
di mana hasilnya adalah 5 ya. 5x diturunkan terhadap 5x, dan diturunkan terhadap 5x, maka hasilnya akan jadi 5x. Dan ini adalah hasil akhirnya. Jadi teman-teman tidak harus perhatikan kembali, jadi jangan sampai keliru di mana hasilnya itu tidak langsung diturunkan begitu saja. Oke, di sini saya akan kasih contoh lagi. Misal 2x plus 7 dipangkatkan 3. Oke, teman-teman, maaf tadi ada sedikit kendala ya. Oke, jadi apabila ada suatu fungsi 2x plus 7 dipangkatkan 3, maka turunan dari fungsi tersebut, yang pertama-tama teman-teman harus menurunkan fungsi yang di dalam kurung ini. 2x plus 7 kita turunkan terhadap x, maka hasil adalah 2. Lalu kita kalikan keseluruhan nilai ini. Pangkat ini kan ada suatu unsur, satu kesatuan di dalam kurung ini dengan ada pangkat di sini. Maka kita turunkan pangkat ini, itu 3 apabila kita turunkan ya. Kalau ada misalkan ada suatu x pangkat 3, maka turunannya adalah 3x 3 dikali x, dimana pangkatnya dikurang 1, maka hasilnya adalah 3x pangkat 2. Jadi di sini teman-teman, 3 di sini kita turunkan, lalu kita kalikan lagi dengan 2x plus 7 dengan pangkat yang sudah dikurang 1 jadi 2. Dari sini bisa kita kalikan lagi, 2 dikali 3 6, dan 2x plus 7 dipangkatkan 2. Jadi ini adalah hasil dari turunan yang seharusnya seperti ini, dimana teman-teman tidak boleh keliru. Teman-teman harus perhatikan lagi dimana suatu fungsi ini dipengaruhi sebanyak berapa kali gitu. Kalau di sini dipengaruhi sebanyak 2 kali ya. Seperti contoh di sini adalah sin 3x, dimana x ini mempengaruhi 3, sedangkan 3x ini mempengaruhi sin. Jadi seperti itu ya. Nilai U ini mempengaruhi G, namun G mempengaruhi F. Jadi ini berantai, dan itulah disebut dalil berantai, dan ini adalah notasi Leibniz-nya. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau coba latihan soal sendiri, sini saya sudah siapkan. Ini ada sin 5x, juga ini saya bataskan ya. Sin 5x, ada 7 pangkat x, dan sini ada 2x plus 1 dipangkat ke 5. Mungkin teman-teman bisa kerjakan sendiri di rumah, di kos, ataupun dimanapun itu. Dan itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.